Assalamualaikum teman-teman, sobat rimba semuanya. Di sini saya Istana Jayanti sebagai penyuluh kehutanan cabang dinas kehutanan wilayah 5 akan sudah ada tamu yang kami undang bersama kami semua, tepatnya di TWA Kawah Kamojang. Kebetulan ini ada Pak Sukma Hikayat sebagai penyuluh kehutanan pendamping Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Kemudian ada Pak Teten sebagai pengelola TWA Kawah Kamojang. Kemudian ada Pak Acep Hamdan Nugraha mewakili cabang dinas kehutanan wilayah 5. Ada Pak Edi Kusnadi sebagai tim humas dinas kehutanan Jawa Barat. Ada Pak Asep Herianto sebagai ketua tim pelaksana kegiatan Pasar Lowang. Nah Pak, kebetulan kita di sini dari cabang dinas kehutanan wilayah 5 ini kan mau ada launching Pasar Lowang ya Pak ya, di Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Tepatnya mungkin bisa dijelaskan Pak tanggal berapa? Mungkin dari ketua tim pelaksana dulu Pak Asep Herianto. Ya baik, terima kasih. Jadi kegiatan Pasar Lowang ini direncanakan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2023 bertempat di Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Oke, kalau boleh tahu Pak, Taman Wisata Alam Kawah Kamojang ini sebenarnya masuk di wilayah mana nih Pak? Masuk dalam wilayah administrasi Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Sementara lokasi ini juga masuk dalam wilayah kawasan konservasi, ya. Tepatnya adalah Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Ini mungkin nanti bisa ditambahkan lagi berkaitan dengan lokasi, kriteria lokasi atau definisi lokasi, ada Pak Teten gitu yang bisa lebih menjelaskan. Mungkin sebelum ke Pak Teten saya mau tanya lebih dalam, kenapa sih Pak kami memilih kegiatan Pasar Lowang di TWA Kawah Kamojang? Kira-kira apa sih keunggulan yang ada di wisata ini? Ya, baik, bahwa sesuai dengan maksud tujuan Pasar Lowang itu adalah pertama adalah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, ya, baik itu kelompok tani hutan, kemudian para petani milenial atau UMKM masyarakat setempat. Nah, kenapa dilaksanakan di kawasan konservasi? Nah, salah satu tujuan Pasar Lowang juga adalah bagaimana mendorong kunjungan para wisata, ya, wisata alam, ya, baik itu wisata alam lokal maupun domestik, sehingga menurut kami ini lebih tepat dilaksanakan di sini karena dari sisi kunjungan wisata untuk di Kawah Kamojang cukup relatif banyak, ya, terutama pada hari-hari libur ini, sehingga bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat apa sih yang dikatakan Pasar Lowang. Oke, baik, mungkin kita bisa lanjut ke Pak Acep Hamdan Nugraha, sedikit lebih panjang mungkin menjelaskan mengapa kami mengadakan kegiatan Pasar Lowang di TWA Kawah Kamojang. Oke, makasih Deisna ya. Jadi kita secara kronologis waktu bulan Januari ya, kita teman-teman cabang dinas memilah lokasi-lokasi dijadikan Pasar Lowang sebagai suatu kebijakan pemerintah dinas kehutanan Provinsi Jawa Barat. Kita sampaikan Pak Asep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dulu itu kita pilih dua lokasi. Pertama yaitu di Nagreg, kita di Desa Nagreg. Di sana ada kawasan wisata yang dikelola oleh Desa Nagreg di sana. Kemudian kita pilih juga ini termasuk di Desa Laksana ini, yaitu Taman Wisata Alam kawasan konservasi. Ini perlu saya sampaikan juga dan mohon maaf kepada Pak Teten sebelumnya Pak Teten sebelum karena bagaimanapun juga yang namanya kawasan konservasi ini dikelola di bawah naungan BKSDA, BKSDA Balai Besar Konservasi Jawa Barat. Ini adalah suatu kawasan pelestarian alam ya Pak Teten ya, yaitu salah satunya adalah Taman Wisata Alam. Jadi ada dua konservasi, ada Taman Pelestarian Alam, ada kawasan Suaka Alam. Yang namanya pelestarian alam ini dapat dimanfaatkan, beda dengan kawasan Suaka Alam. Suaka Alam itu hanya perlindungan dan pengawetan, sedangkan pelestarian alam itu ada semacam pemanfaatan dan perlindungannya. Contohnya di Taman Wisata Alam, Taman Buru dan Taman Nasional itu bisa dimanfaatkan di zona pemanfaatan. Untuk itu kami mungkin tidak serta-merta masuk ke dalam, kami tahu aturan, bukan langsung ujuk-ujuk ojo-ojo kita masuk ke dalam mengadakan kegiatan di sini. Akan tetapi seiring dengan sudah adanya persetujuan secara lisan dari Kepala Balai Besar ya Pak Asep ya, untuk kerjasama, karena ini sudah dikelolakan dengan kooperasi BKSDA ya Pak Teten ya.
Makanya dari itu kami cabang dinas kehutanan wilayah 5 mungkin nantinya kerjasama dengan koperasi di Balai Besar Jawa Barat, konservasi Jawa Barat. Jadi kita secara legal formal masuk ke dalam kawasan ini kerjasama dengan koperasi Balai Besar Konservasi Jawa Barat yang nantinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Taman Wisata Alami seperti apa disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Jadi secara itu Desna ya, jadi kami sekali lagi tentu saja mengikuti aturan yang ada, bahwasanya kawasan konservasi tetap di bawah naungan Balai Besar Konservasi, di bawah koperasinya Balai Besar Konservasi. Itu mungkin kedepannya seperti itu. Ya, baik teman-teman, udah ditegaskan sekali lagi bahwa semestinya ketika kita menyelenggarakan launching pasar laut ini sudah dipastikan aman ya Pak, Betul, dan sesuai aman. dengan Oke, aturan. seperti itulah nanti kedepannya. Mungkin saya bisa lanjut lagi kepada Pak Edi Kusnadi selaku tim Humas Jawa Barat. Untuk kegiatan launching ini kan tidak serta-merta kita hanya menyelenggarakan sendiri saja ya Pak ya, CDK 5, tapi perlu adanya kerjasama antara beberapa pihak dan instansi. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Edi, kira-kira sudah sampai mana kerjasama CDK 5 dengan berbagai instansi sampai pada saat ini bisa untuk diizinkan menyelenggarakan launching pasar laut di DWA Kawasan Mejak. Baik, ambil wajah kita terutama saya apresiasi buat tim CDK 5, buat Pak Asep selaku ketua pelaksana, kemudian wakil dari CDK juga Pak Asep luar biasa support dan dukungannya, kemudian selaku pengelola Kawah Kamojang BPKS Jawa Barat ini diwakil oleh Kang Teten, satu nuhun Kang Teten atas bantuan dan dukungannya. Kemudian apresiasi juga kepada Pak Sukma selaku pendamping di sini. Kami dari Kehumasan Dinas Kehutanan Jawa Barat sesuai dengan arahan pimpinan bahwa kita sekarang ini motonya kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi untuk mencapai hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan untuk Jabar yang juara. Dan ini luar biasa, saya apresiasi buat dinas cabang dinas kehutanan wilayah 5 yang sudah melakukan lompatan luar biasa, melakukan kolaborasi walaupun misalkan satu rumpun juga sama-sama di bidang kehutanan ya, tapi ini luar biasa. Satu sisi misal kita punya Kawah Kamojang yang berada juga kerja cabang dinas kehutanan wilayah 5, dan apresiasi terima kasih buat rekan-rekan di CDK 5. Saya apresiasi luar biasa, dan semoga ke depan ini kan karena pasar laut ini merupakan agenda rutin dari Dinas Kehutanan Jawa Barat, dan diharapkan dengan ada pasar laut ini komoditi-komoditi unggulan dari kelompok tani hutan binaan para penyuluh khususnya di Jawa Barat bisa lebih maju, dan tentunya dengan adanya pasar laut ini otomatis kejahteraan para petani terutama petani di sekitar hutan akan lebih meningkat lagi. Mungkin itu aja Tisna, saya lanjut ke soal keprofilan. Oke, siap, terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, oleh Pak Sukma Hikayat. Kebetulan Pak Sukma ini sebagai penyuluh kehutanan pendamping wilayah ya Pak ya, yang ada di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Pak Sukma, kira-kira nanti produk yang akan ditampilkan saat launching pasar lawang di TWA Kawah Kamojang itu apa saja produknya? Terima kasih Desa atas kesempatannya. Dalam produk yang akan ditampilkan nanti di Pasar Leweng, banyak produk yang akan dipertengahkan di Pasar Leweng di TWA ini. Salah satu produk unggulan dari kami dari Kamojang itu salah satu produk kopi dari kelompok tani Gunung Kamojang, seperti ini kopi asli dari Gunung Kamojang yang akan ditampilkan di Pasar Leweng, karena produk ini sudah bersertifikat halal juga, bisa jadi tidak untuk dipasarkan juga tidak ragu lagi lah untuk kita memasarkan gitu di pasar Leweng. Selain produk kopi juga ada produk budidaya jamur juga. Dari jamur itu ada berbagai turunan juga, ada bakso jamur, ada keripik, setik, dan berbagai turunan jamur. Setelah itu ada berbagai ciri khas juga dari Ibun juga. Biasanya itu barono. Kalau untuk jamur sendiri dan produk kopi mungkin khas kehutanan Ya, itu murni dikembangkan dan diproduksi oleh kelompok tani hutan Pak? Ya, beberapa komoditas yang ada di Kamojang itu murni dikelola, diproduksi oleh kelompok tani hutan yang di kawasan Kamojang. Berarti ini kopinya pemasarannya sebenarnya udah tingkat provinsi nasional, ya, udah ini kopi ya? Ini udah sampai ke kemarin terakhir juara
specialty rasa kopi tingkat Indonesia gitu. Malahan kopi Gayo, Toraja ataupun itu kalah sama rasa kopi ini, maka rasa kopi Kamojang itu udah sampai ke ya dunia internasional lah mungkin rasanya. Berarti ini sama mendunia lah. membantu Malah memasarkan ini lagi diproduksi sama Pet Mill juga, alhamdulillah petani ini. milenial di Jawa Pet Mill Barat. sebagaimana misi Bapak Gubernur Jawa Barat dengan inovasi dan kolaborasi. Alhamdulillah kelompok tani yang Kamojang ini udah ada petani milenial ini dikawal petani milenial. Dan sekarang juga lagi ikut pelatihan sama Dinas Perindustrian Perdagangan untuk ekspor impor. Dan hanya satu-satunya ini Pak, Ya, bahwa kelompok ini petani milenial ini yang punya skala ekspor untuk ke luar negeri. Tidak ada lagi. Ini satunya pertama di Jawa Barat tuh ya. pertama Jawa Barat dan sekarang lagi pelatihan. Udah lanjutan kedua kemarin. Berarti ini bisa meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan. para petani, kelompok tani, Dan ataupun itu masyarakat maaf Desna, sekitar. itu tidak semata seperti kita memberikan telapak tangan ya. Oke. Ini ada campur tangan juga kan dari Iya. cabang dinas kehutanan, kemudian para pendamping, Betul, betul. pemirsa kita juga kan yang berada di kawasan. Iya. Ya juga mungkin para penyuluhnya juga yang di sini kan nggak mungkin misalkan tanpa sentuhan, tanpa apa Bimbingan. adanya bimbingan dari para penyuluh itu. Iya. Seperti itu. Kalau bapak-bapak di sini udah pernah nyobain kopi Wanaka ini belum Pak? Luar Udah. biasa. Harus sudah dipastikan sudah di ini ya, karena ini salah satu produk. Ini kopi asli ya, Unggulan. bukan kopi setan kan? Kopi Satu setan. kopi sobek setan ya. Ya, berarti udah dipastikan bahwa ini adalah kopi asli, kopi murni dan khas Gunung Kamojang. Cuman Kemudian- karena ini kita berada di kawah, di sekitar kawah, baunya campur nih sama Oh iya, ya, sama- sama bau kawah gitu. Tapi nggak apa-apa. Belerang, Belerang, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Karena ini produk lokal, jadi harus dijunjung tinggi Iya. untuk meningkatkan Luar biasa. kesejahteraan kelompok, Luar biasa. Pak. Jangan salah, kalau tanaman kopi itu ditanam di kualitas tanahnya kawin itu nomor wahid. Oke. Oh, oke Pak, untuk sebelum dilanjut lagi, kebetulan kan mungkin nanti di launching Pasar Lowong kan nggak cuma produk makanan aja nih yang kita adain ya, mungkin ada pertunjukan Seni budaya, Nah, apa aja tuh Pak? Mungkin bisa disebutkan Ah, pertunjukan apa aja Pak? untuk seni budaya karena pengolahan ini Pak Atep kan karena TWA itu kami berada di desa sana, di desa itu ada desa wisata mungkin. Iya. Jadi untuk seni budaya mungkin saya sudah koordinasi sama juga Pak Asep. Kita akan budidaya asli dari sini. Itu ada komunitas Ngalokacai. Ngalokacai, wah, Nanti baru ada dengar saya. karinding gitu. Jadi sebelum nanam itu kita budidaya karuhindu gitu ada. Kita main karinding dulu sebelum kita berarti main kearifan lokal, ya? Kearifan lokal Budaya itu, kearifan budaya lokal. kearifan Teman-teman, lokal saya belum gitu. tahu nih Ngalokacai dalam bahasa Sunda. Ngalokat tuh apa? Cai itu apa? Mungkin bisa Jadi maksud dijelaskan Pak. Ngalokacai itu suatu komunitas yang ada di Kamojang itu memelihara perlindungan sumber mata air. Oh, sumber mata Jadi air. memelihara. Oke, berarti Melestarikan. memelihara sumber mata air itu kan sangat penting untuk Cair itu kan air. ya, gitu. untuk Itulah. berbagai kehidupan di yang kita lakukan ini Dengan ya. kearifan lokalnya. Oke, siapa Pak? Terima kasih. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi bersama pengelola DWA Kawah Kamojang bersama Pak Teten ya Pak ya. Iya, siap. Selaku pengelola, kebetulan bagaimana sejauh mana sih Pak dukungan atau apresiasi dari pengelola DWA Kawah Kamojang ini terhadap persiapan launching Pasar Lowong ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Tapi sebelumnya perlu diluruskan juga bahwa saya ini bukan selaku pengelola TWA, Oke. tapi adalah pengelola kawasan tingkat tapak, baik itu cagar alam maupun Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Mungkin ke topik terkait adanya pasar leweng, bagi kami pengelola di tingkat tapak sangat mengapresiasi dan sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan ini yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 4 Juni ya tahun 2023. Iya. Namun dalam hal ini bagi pengelola tingkat tapak adalah tidak punya kewenangan dan tidak punya kebijakan. Dalam hal ini yang mempunyai kewenangan dan kebijakan adalah tingkat balai besar, dalam hal ini kepala balai besar. Jika seandainya kegiatan ini regulasinya sudah ditempuh oleh CDK 5, dalam hal ini kami ya sangat mendukung, karena kami di tingkat tapak juga sangat dibantu dengan adanya kegiatan ini untuk memasarkan produk-produk masyarakat yang ada di sekitar kawasan.
Namun dengan catatan bagi kami bahwa produk ini atau hasil pertanian ataupun hasil kehutanan ini bukan semata-mata dari dalam kawasan konservasi. Karena kawasan konservasi bisa dimanfaatkan tapi bukan dalam bentuk hasil, artinya hasil pertanian. Karena hasil pertanian atau hasil kehutanan itu harus berada di luar kawasan. Dan bila perlu nantinya adalah apabila memasarkan produk-produk petani dari dalam kawasan ini bersertifikasi bukan dari dalam kawasan kalau bisa. Itu kemudian terkait nanti ini kan kegiatan pasar leuweung ini otomatis akan mengundang banyak orang, Pak. Betul. Nanti diharapkan kami mohon bantuannya harus mematuhi aturan-aturan yang ada di Balai Besar. Karena tidak menutup kemungkinan ini kan banyak kepanasaran dari pengunjung. Misalnya ingin mendekati kawah, ini kan sangat berbahaya. Karena kawah ini akan mengeluarkan solvatara tuh. Kalau di musim hujan ini solvatarannya sangat pekat sekali. Sangat pekat dan ini berbahaya bagi manusia. Kemudian di sini juga kan para pengunjung ini dilarang untuk mengambil atau memetik dan lain sebagainya atau untuk memiliki bagian-bagian tumbuhan yang ada di dalam kawasan baik di cagar alam maupun di taman wisata alam. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga karena banyaknya pengunjung ini yang namanya pasar leuweung itu otomatis banyak orang-orang yang membawa makanan ataupun jajanan, dan itu yang dikhawatirkan adalah sampahnya. Jadi jangan sampai membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dan itu bisa dipilah mana sampah organik dan sampah anorganik. Ya, terima kasih Pak Teten atas penjelasan yang diberikan. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke Pak Sukma nih Pak untuk produknya nih Pak. Tadi off-packernya tuh. Kalau bisa dijelasin lebih jelasnya Pak. Ini alhamdulillah di sini kita berada sama seorang pengusaha Bapak Yudi. Ini yang beliau sebagai bapak angkat dari produk-produk Kelpok juga dan mempunyai kafe dari Bandung juga sampai ke Jogja Pak Yudi ya. Bagaimana cara beliau yang sebagai bapak angkat kalau pemodal sedikit Iya. dan beliau yang sehingga sampai ke produk ini bisa ke kafe-kafe di secara penjualan lebih lebar lagi. Ini mungkin ke Pak Yudi lebih jelasnya ini bisa mengangkat hasil Siap produk teman-teman, kita udah bersama dengan pengelola untuk off-packernya Pak Yudi Budi Hartana ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak sudah sampai sejauh mana perkembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu? Ya baik, terima kasih. Kebetulan Wanaka Kopi ini binaan kami. Kami juga turut serta mempromosikan ke komunitas penyuka kopi. Kami juga memberikan supply terhadap kafe-kafe yang ada di Garut, di Bandung, terus di Jogja. Alhamdulillah untuk kualitas kopinya juga sangat-sangat bagus karena dibina juga oleh para penyuluh yang dari cabang dinas kehutanan, dari mulai tata cara pemetikan untuk produksinya sampai ke pengolahannya, sehingga standar-standar untuk kopi yang baik dan benar bisa dinikmati oleh penyuka kopi itu cukup baik. Cukup banyak yang peminatnya ya Pak untuk ini, apalagi kan Garut ini kan banyak anak-anak muda yang sekarang suka pada nongkrong minum kopi. Nah mungkin dari kafe-kafe tersebut banyak yang sudah melakukan kerjasama dengan produk yang dari Wanaka untuk penyaluran kopi ke kafe-kafe tersebut. Kebetulan ya kami juga ke pihak Wanaka karena kopi Wanaka itu sangat bagus sehingga bisa diterima oleh kalangan anak muda, oleh kalangan om-om, oleh kalangan komunitas, sehingga mereka itu sangat menikmati dengan adanya kopi Wanaka ini. Ya. Mungkin kalau misalkan di kafe itu dijual dengan satu cangkir gelas kopi kan bisa sampai 50.000, 60.000. Nah jangan lupa teman-teman, mungkin kalau di Wanaka ini bisa mendapatkan harga yang lebih murah ya Pak ya? Nah, sebetulnya kalau untuk minum kopi itu asumsi kita bahwa minum kopi asli Garut itu cukup mahal, sampai 25.000 satu gelas, padahal itu
yang 10.000 juga masih ada. Jadi untuk anak muda yang punya uang 15.000, 20.000 itu sudah bisa makan kopi plus cemilan pisang goreng. Jadi jangan khawatir karena mereka itu ditakutkan mahal. Sebetulnya tidak, punya uang 10.000, 15.000 sudah bisa ngopi bareng. Iya, itulah Pak asiknya mengapa kita terus membantu memberdayakan masyarakat dengan produk-produk hasil unggulan mereka ya Pak. Salah satunya adalah Oke. Baik teman-teman semuanya, kita udah mendengar penjelasan secara detailnya dari tamu-tamu undangan kita yang telah hadir pada hari ini. Jangan lupa tanggal 4 Juni tahun 2023 datang ke Pasar Leweng di TWA Kawah Kamojang. Ajak keluarga kalian, teman kalian, sahabat kalian, atau pacar kalian juga boleh datang ke sini. Biar rame-rame kita semua datangnya. Oke Pak, mungkin kita bisa yel-yel dulu ya. Mungkin bisa dipimpin Pak Edi Pak. Ya. Hutan Lestari, masyarakat Sejahtera. Jabar juara. Oke, jangan lupa tanggal 4 Juni datang ke Kawah Kamojang. Dadah.